warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan macam-macam ragam bahasa Indonesia, yaitu salah satunya ragam bahasa ilmiah. Perkenalkan, nama saya Audrey Rahmawati dengan NIM 080205 22016, dan di samping saya Ahmad Rian Agung Prayoga dengan NIM 0805022044. Saya Prilia Yubirnanda dengan NIM 080205220015. Baik, saya akan jelaskan ragam ilmiah itu apa sih? Ragam ilmiah itu merupakan sarana verbal yang efektif, efisien, baik, serta benar. Mengapa disebut seperti itu? Kekhususan dalam peristilahan tersebut, bahasa keilmuan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena meskipun dasarnya yaitu bahasa baku, tetapi bahasa dalam setiap bidang keilmuan sering memperlihatkan ciri khasnya masing-masing. Lalu bahasa keilmuan memiliki ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri tentang ragam bahasa ilmiah. Secara umum, bahasa keilmuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lugas dan cermat, menghindari segala macam kesamaran dan ambiguitas. Dan yang kedua adalah bergaya ekonomis. Dan ketiga, objektif dan berusaha tidak memperlihatkan ciri perseorangan, sehingga wujud kalimatnya sering terlepas dari keakuan si penulis. Untuk yang keempat, tidak melibatkan perasaan. Dan yang kelima, mengutamakan informasi dan bukan imajinasi. Untuk yang keenam, tidak bergaya meluap-luap. Dan yang terakhir, cenderung membakukan makna kata. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik dari ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa yang bersifat cendekia, yang memiliki arti bahasa mampu digunakan secara tepat dan mengungkapkan hal-hal logis. Contohnya yaitu infeksi cendawan pembentuk mikoriza atau CPM akan mempengaruhi serapan hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia atau bahasa ilmiah memiliki sifat yang lugas, artinya bahasa yang lugas dan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi dari kalimat. Contohnya yaitu mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang. Lalu yang ketiga, terdapat bahasa ilmiah bersifat formal, artinya bahasa yang digunakan yaitu bahasa formal atau bahasa yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu wanita, kata lainnya cewek, lalu ada dari, ketimbang, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alfi. Bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat, tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan, artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Contoh, penulis menyimpulkan bahwa hifa cendawan, pembentuk mikoriza yang berasosiasi dengan akar tanaman, mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara, fosfor, dan nitrogen. Ragam bahasa ilmiah yang bersifat objektif, artinya sifat objektif yang tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Contohnya, daun tanaman kedelai yang mengalami
klorosis disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Kata yang menunjukkan sikap ekstrim dapat memberikan kesan subjektif dan emosional. Kata seperti harus, wajib, tidak mungkin, tidak pasti, selalu perlu dihindari. Bahasa Indonesia ragam ilmiah yang memiliki sifat ringkas dan padat direlasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang hemat. Contoh, Tridharma perguruan tinggi menjadi ukuran kinerja setiap sivitas akademika. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.